Hai, apa kabar semuanya teman-teman netizen dan sahabat-sahabat semuanya. Langsung saja terbaru dan viral ini masih terkait dengan kalau kalian udah baca semuanya, kalian akan bisa menarik satu benang merah. Inti dari permasalahan itu semua berasal dari mertua yang ikut campur berlebihan. And let me tell you something, sehebat apapun badai pernikahan yang berasal dari keluarga suami, seperti orang tua yang terlalu banyak ikut campur, atau ipar atau saudara atau bude, pak de, tante yang terlalu banyak berkomentar ya, selama si suaminya atau si laki-laki ini bisa berlaku bijak, lebih memprioritaskan istri, lebih memperdulikan istri, ini pernikahan gak akan pernah hancur, apalagi bercerai. Trust me. Lu kok gitu sih? Itu kan ibu aku yang ngelahirin aku, itu kan tante, kakak, adik aku, keluarga aku dari kecil. Ya iya, keluarga kamu. Tapi kamu harus tahu, kamu kan bukan lagi anak-anak, kamu kan sudah laki-laki dewasa yang bukan lagi pacaran, tapi kan udah menikah kan. Kamu sudah membentuk keluarga kamu sendiri, kamu sudah meminta anak orang lain yang dibesarkan dengan kasih sayang, kamu minta. Kamu jadikan istri kamu janji di hadapan hukum dan di hadapan Tuhan, kamu berjanji akan mengayomi, melindungi kan. Ya berarti kamu harus tahu batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh keluargamu, seperti tante, kakak, adikmu, atau ibu atau bapakmu lakukan ke istrimu. Kamu harus paham itu harusnya. Dan kalian semua para orang tua yang terlebih anaknya laki-laki, by the way anakku juga laki-laki, jadi aku, kamu, dan kita semua sebagai orang tua harus paham dan peka. Ketika nantinya anak laki-laki kita menikah, kita harus paham bersikap seperti apa, kira-kira kata-kata kita ini menyakiti mantu kita atau tidak. Dan kita harus percaya terhadap anak laki-laki kita bahwa dia bisa memimpin keluarganya. Lebih baik kita memberikan pesan, kalau butuh bantuan bisa bilang ke mama, ke bunda, ke ibu. Ya, jadi jangan sungkan-sungkan minta tolong. Tapi kalau kamu nggak berkenan untuk bunda dan ayah bantu, ibu dan bapak bantu, mama dan papa bantu, ya udah, mama papa tidak akan membantu atau ngerecokin rumah tangga kalian. Kami percaya kalian bisa. Tapi ingat, lagi-lagi kalau kalian butuh bantuan, jangan lari kemana-mana. Larilah ke kami sebagai orang tua. Oke? Aku nggak mau mengomentari yang lain-lain ya, yang masalah katanya Ria Ricis itu nggak pede lah secara fisik sama suaminya. Aku lebih tertarik mengomentari bahwa salah satu penyebab perceraian itu pemicunya juga ada di faktor mertua. Nah, beberapa kali mungkin aku bikin video tentang mertua gitu Rek ya. Mertua itu memang ya, terutama mertua perempuan ini kadang-kadang memang agak lebay gitu ya. Banyak yang lebay lah, mengintervensi urusan rumah tangga anak-anaknya. Nah, kalau sudah seperti itu susah ya. Jadi kalau aku nih Rek ya, aku kan nanti juga akan jadi calon mertua gitu ya, dari istri anakku gitu, dari suami anakku gitu. Kalau aku punya prinsip gini, aku tidak ingin mencampuri urusan rumah tangga anak-anakku. Itu udah, insya Allah itu prinsipku lah ya. Nah aku tuh sempet lihat kan, kalau ya nggak tahu di vlognya Ria Ricis waktu itu Teuku Ryan itu minta es gitu loh, es kurma nggak tahu es apa, pokoknya ada nata de coconya kayak gitu. Ria Ricis itu nggak mau karena dia lagi bikin vlog, karena mama mertuanya pernah bilang jangan sampai di rumah itu menyediakan es, katanya begitu gitu loh, karena katanya mertuanya Ria Ricis itu adalah orang kesehatan gitu ya Rek ya. Nah sebenarnya sensitif banget gitu loh kalau sudah urusan rumah tangga anak itu. Kenapa orang tua jangan ikut campur? Orang tua itu kadang-kadang berpikir begini, aku yang lebih tahu anak-anakku, misalkan anakku cowok itu ya, aku yang lebih tahu tentang anakku gitu. Nah, nggak bisa. Kalau sudah suami istri, yang lebih tahu tentang suami istri tersebut, ya mereka berdua gitu loh. Kita tuh sebagai orang tua tuh nggak usah terlalu berlebihan bahwa kita merasa paling tahu tentang anak-anak kita. Nah, perkara sepele, kalau mertua itu berkomentar itu menjadi sensitif. Contoh ya, misalkan mertua itu berkunjung ke rumah mereka anak-anaknya gitu, terus tahu ada sesuatu barang yang nggak pas, atau misalkan kalau agak ada di mana itu ada kotor gitu, mertua itu komentar, maksudnya baik, ini kok kotor nggak dibersihin lah. Tapi buat si menantu, terutama menantu perempuan, itu menjadi sensitif gitu loh. Jadi itu kan rumah mereka, ya mau ditata seperti apa, mau orat-arit, mau diapain, terserah mereka. Kita di sana itu sebagai tamu. Nah, aku selalu bilang ya, ini swear
aku ngomong ke anakku cowok nih ya, anakku cowok itu kan kepengennya tuh bikin mamanya seneng nih ya. Dia ini udah punya planning nih, nanti kalau aku udah kerja aku pengen gini sama mama, ngasih ini ngasih itu gitu. Aku selalu bilang begini, kamu memang sama mama berbakti, itu memang boleh, tapi kamu juga harus memberikan yang terbaik untuk istri kamu. Aku selalu seperti itu gitu loh, karena apalagi anak cowok ya, kayak aku tuh kan single parent, jadi mungkin anakku ngerasa karena kita selalu bertiga gitu ya, jadi dia merasa tahu perjuangan mamanya, dia pengen mungkin memuliakan mamanya. Masya Allah, kalau aku seneng banget, tapi selalu tak pesan bahwa kamu juga harus memuliakan istri kamu. Apalagi misalkan istri kamu itu dari keluarga yang misalkan penuh kasih sayang, diberi kasih sayang yang lebih, kamu juga harus memberikan lebih, harus bisa membuat hidupnya lebih bahagia, jangan lebih susah gitu loh. Jadi aku juga insya Allah ya Rea, aku nggak ingin suatu saat aku mencampuri urusan rumah tangga anak-anakku. Misalkan anakku minta pendapat, lebih baik mungkin di berdua gitu ya, anakku sama istrinya, kita ngobrol, kita sharing mungkin boleh. Tapi kalau udah misalkan kita ikut campur, sebenarnya permasalahan mereka itu sepele. Dalam setiap rumah tangga pasti ada masalahnya. Nah sebenarnya mungkin masalah itu sepele, tapi karena mertua itu ikut campur akhirnya menjadi besar. Belum nanti keluarga besar ikut campur. Nah jangan, masalah rumah tangga anak-anak biarkan mereka menyelesaikan. Kita memantau aja tapi nggak perlu ikut campur gitu. Kenapa aku bisa bicara seperti ini? Karena memang perpisahanku sama mantan itu bukan karena faktor mertua gitu, itu faktor kami berdua. Dan aku juga tinggal sama ibuku ya. Ibuku tuh nggak pernah ikut campur urusan rumah tanggaku gitu loh. Dulu dah diem aja, area rumah tanggaku ya area rumah tanggaku, ibuku nggak pernah ikut campur. Walaupun kami tinggal serumah gitu ya, nggak berani ibuku untuk komentar-komentar kayak gitu itu, nggak berani beneran. Jadi kita sebagai mertua nggak perlu terlalu mengintervensi masalah rumah tangga anak-anak kita. Doakan aja yang terbaik. Kalau misalkan mereka punya masalah, ya kita jangan tambah ngomporin yang akhirnya bisa memicu salah satu perceraian. Dan masalah mertua ini menjadi salah satu pemicu perceraian yang lumayan paling besar, Lore. Jadi kita ya, buat mertua-mertua, calon mertua, janganlah kita terlalu mengintervensi urusan anak-anak kita. Biarkan rumah tangga mereka berjalan sebagaimana mestinya. Masalah mereka ya biar diselesaikan mereka sendiri. Kita sifatnya ya hanya misalkan memberi advice itu ya jangan condong dan jangan merasa kita lebih tahu anak-anak kita gitu. Hai ibu mertua, adanya menantu itu bukan untuk menyaingimu, apalagi sampai mengambil hakmu sebagai ibu atas anakmu. Tapi menantu itu ada untuk mendampingi anakmu seumur hidupnya. Jadi jangan jadikan menantu sebagai sainganmu ya bun. Menantu tidak akan merebut anak laki-lakimu kok, yang saat ini jadi suami menantumu itu. Dia tetaplah anak kecilmu yang kau rawat dulu dengan sepenuh hati. Jadi mana mungkin dia bisa merebutnya darimu. Anakmu juga mana mungkin durhaka padamu. Hanya saja sekarang kewajibannya bertambah bun. Dia kan udah punya keluarga baru yang harus diutamakan. Dia kan juga punya anak istri yang harus dinafkahi. Semoga para ibu mertua paham ya, bahwa sampai kapanpun anakmu tetap akan menjadi anakmu. Berharap ibu mertua juga paham bahwa sekarang ada perempuan yang bernama sang istri yang harus dia jagai perasaannya. Nah, sampai di sini paham ya para ibu mertua?